Hai guys, welcome back to Root Channel. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas parafrase pada sebuah balada. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan terus dukung channel ini karena kita akan membahas hal-hal yang bermanfaat umumnya bagi teman-teman dan khususnya bagi saya. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan balada. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan, kadang-kadang dinyanyikan dan kadang-kadang juga berupa dialog. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra. Nah, puisi karya W.S. Rendra ini termasuk jenis puisi naratif di mana puisi ini mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Dan dari puisi inilah Rendra mengungkapkan perasaannya. Puisi yang ditulis pada tahun 1973 dan terangkum dalam buku Potret Pembangunan dalam Puisi merupakan puisi yang secara gamblang mengkritik sosial. Nah, Rendra tanpa sungkan-sungkan lagi mengkritik. Dengan bahasa sastra ia berbicara, dengan bahasa sastra pula ia mengkritik pemerintahan hingga ia dianggap berbahaya oleh rezim. Dan tidak heran kalau Rendra sering dicekal dan bahkan ditahan oleh pemerintah pada masa itu. Teman-teman, selanjutnya kita akan memaknai puisi yang berjudul Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra. Untuk melihat sajaknya, teman-teman bisa mempause video ini. Nah, pada bait pertama ini, Rendra menceritakan bahwa orang-orang kaya yang digambarkan sebagai cukong begitu menikmati gaya hidup yang mewah yang digambarkan dengan menghisap sebatang lisong. Nah, sementara itu, jutaan rakyat menjerit meratapi kehidupannya yang sama sekali tidak mereka hiraukan. Mereka di sini dimaksudkan pemerintah. Nah, pada bait yang kedua, penyair secara lantang menyuarakan nasib jutaan anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan di masa itu. Padahal negara kita sudah merdeka dan pendidikan merupakan hak setiap anak. Nah, hal ini digambarkan dengan kutipan matahari terbit dan fajar tiba. Selanjutnya, pada bait ketiga, penyair secara tegas ingin memprotes tentang keadaan yang terjadi di Indonesia. Namun keinginan tersebut sia-sia karena ia yang hanya sebagai rakyat tidak diberikan hak untuk menyuarakan pendapatnya ataupun mengutarakan isi hatinya. Nah, hal ini digambarkan dengan kalimat pertanyaan-pertanyaannya yang membentur meja kekuasaan yang macet. Nah, selanjutnya penyair juga menyindir dunia pendidikan, khususnya guru. Namun dalam puisi ini, penyair tidak secara langsung menyebut guru karena konteks guru sudah menghilang dari birokrat yang harus disebut pendidik. Pada bait yang keempat, penyair juga menyuarakan kembali nasib anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan. Padahal anak adalah aset suatu bangsa, namun keadaannya pada masa itu malah tidak diperhatikan. Nah, hal ini akan membuat hancurnya masa depan bangsa karena anak yang merupakan pewaris bangsa tidak diberikan bekal pendidikan yang cukup, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Jangankan mengelola atau mengatur bangsa, mengatur dirinya saja mereka belum tentu bisa karena masa depannya sangat suram. Hal ini sesuai dengan potongan bait berikut. Tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Selanjutnya yang bait kelima, penyair kembali lagi menyindir para penguasa negeri, yaitu orang-orang kaya yang diistilahkan dengan cukong. Mereka tidak mempedulikan kegagalan pendidikan yang terjadi di negerinya. Banyak sarjana menjadi pengangguran, berpeluh di jalan raya. Bahkan mereka juga tidak mempedulikan keadaan ekonomi bangsanya yang digambarkan penyair dengan kutipan melihat wanita bunting antri uang pensiun. Nah, pada bait yang ke-6 dan ke-7, penyair menggambarkan bahwa teknokrat hanya bisa mencela tanpa bertindak apa-apa. Teknokrat yang berarti cendekiah yang berkiprah dalam pemerintahan, sama halnya dengan cukong. Penyair menggambarkan bahwa teknokrat ditempatkan di langit, mereka jauh dari hingar-bingar persoalan kehidupan nyata. Bangsa Indonesia sendiri yang salah karena mereka malas, tidak mau dibangun, dan tidak mau menyesuaikan dengan teknologi asing. Pada bait yang ke-8 mengisahkan bahwa di zaman yang modern, gedung-gedung bertingkat bahkan pencakar langit sangat mudah dijumpai. Namun itu semua hanya milik cukong-cukong
dan masyarakat yang di bawah tetaplah di bawah. Mereka tidak punya daya, bahkan untuk menyuarakan pendapatnya saja mereka tidak bisa. Karena masyarakat tidak diberi kebebasan untuk berpendapat. Nah, hal ini membuat masyarakat menjadi putus asa dan mereka memilih tidur saja daripada mendapat celaka. Nah, pada bait yang ke-9, penyair juga mengkritik para sastrawan dan teman-teman seperjuangannya. Ia merasa kecewa terhadap para sastrawan yang hanya terbius oleh sajak-sajak romantis yang dibuatnya. Padahal sebagai seorang intelektual, dengan bahasa sebagai sarana perjuangan sosial, sastrawan seharusnya ikut andil menjadi motor penggerak. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga konten kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.